Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan, yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan, pagi ini kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji dan hormat dan syukur kami atas begitu besar kasih setia Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan, segala kebaikan-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu, bahkan pertolongan dan pemeliharaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita siapkan Alkitab kita. Dan renungan pagi ini sambilkan dari Yakobus 5 ayat 17 dan 18. Saya bacakan. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jemaat dikasih Tuhan, Elia yang luar biasa itu, Nabi Tuhan yang luar biasa. Bahkan Elia ini matinya itu bukan mati secara jasmani di bumi, ya, dijemput oleh pasukan berkuda gitu ya, malaikat berkuda. Ini luar biasa kan berarti. Ini bukan orang biasa sesungguhnya. Tetapi kita mengatakan manusia biasa, sama seperti kita, sama seperti Bapak Ibu Saudara semua. Loh, kok bisa? Dia kan luar biasa. Ya, luar biasanya Elia itu bukan karena kekuatan Elia sendiri, ya. Dikatakan bahwa Elia telah berdoa supaya hujan jangan turun, dan betul terjadi. Selama 3,5 tahun tidak turun hujan. Lalu dikatakan ketika Elia berdoa dan turunlah hujan, sehingga bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, setelah berdoa lagi baru turun hujan. Kelihatannya simpel, tapi perhatikan ya, kita pun ya, karena dikatakan Elia sama seperti kita, seharusnya bisa melakukan yang serupa. Yang nggak harus sama-sama persis ya. Tetapi artinya apa di sini adalah berdoa dan ada kuasa doa terjadi gitu loh. Elia berdoa dan terjadi kuasa Tuhan di mana hujan tidak turun. Nah, saudara dan saya juga bisa berdoa entah apapun masalah yang kau doakan. Percayalah ya, kalau kau berdoa seperti Elia, maka engkau akan mengalami kuasa Tuhan terjadi. Nah, apa kuncinya? Perhatikan. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Dikatakan bersungguh-sungguh. Doanya nggak sampai lalu. Doanya nggak asal-asalan. Doanya bukan rutinitas. Doanya bukan apalan. Tetapi sungguh-sungguh berdoa. Nah, ini berarti bicara tentang apa? Tentang iman. Dia percaya sungguh-sungguh doanya dengan segenap hatinya. Supaya hujan jangan turun. Dan terjadilah demikian. Nah, artinya ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, maka doa kita juga akan terjadi. Nah, apa yang kita doakan ya, akan terjadi seperti hanya Elia. Tapi perhatikan di sini, seakan-akan wah ini doa langsung ya berhenti. Elia berdoa terus hujan lagi gitu. Seakan-akan gitu. Sesungguhnya tidak sesimpel itu. Ya, mari belajar lebih lanjut. Ya, kita lihat 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-44. Saya bacakan. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari langit. Ulangi, timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Perhatikan di sini, pada ketujuh kalinya. Artinya
Elia berdoanya nggak sekali, sampai 7 kali. Ya, berdoa sekali, terus bujangnya suruh lihat nggak ada apa-apa. Terus doa lagi, terus dia kasih tahu bujangnya gimana? Ada sesuatu? Tidak ada, sampai 7 kali. Ya, berarti ini nggak sekali berdoa langsung jadi. Ya, di sini iman yang pertama memang betul, ya sungguh-sungguh dan iman, tetapi dibutuhkan ketaatan. Ya, tetap taat melakukan, tetap setia melakukan, sekalipun belum terjadi terus berdoa, terus berdoa. Ternyata nggak langsung berdoa turun hujan gitu loh. Enggak. Elia berdoa sampai 7 kali. Itu pun baru muncul awan sebesar telapak tangan. Ya, tapi kita mesti tahu sebesar telapak tangan dalam pandangan kita. Kalau deketnya ya gede itu sebetulnya. Ya. Tetapi kita lihat di sini. Akhirnya betul hujan pun turun dengan sangat derasnya. Jemaat dikasih Tuhan. Elia seperti bapak ibu saudara. Ya, sama seperti kita manusia biasa, bukan manusia super, ya. Artinya kalau Elia bisa melakukan itu, kita pun bisa melakukan itu. Ya, jangan berhenti berdoa, jangan jemu-jemu berdoa, terus berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan perhatikan, sampai 7 kali pun ya Elia tetap kerjakan. Artinya dia tidak berhenti. Wah, sekali, wah nggak jadi, kedua, ketiga, nggak berhenti, terus lanjut sampai sesuatu terjadi. Makanya ada istilah PUSH, ya, push, press, ya, singkatannya pray until something happen. Wah, gitu ya. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Nah, itulah yang seharusnya ketika kita berdoa. Ya, mari saya mengajak kita semua. Berdoalah dan berdoalah. Makanya firman Tuhan juga mengingatkan, tetaplah berdoa. Ya, sekalipun seakan-akan nggak dijawab, seakan-akan kok doaku tidak terkabul, tetaplah berdoa. Ya, lebih dahsyat lagi, berdoalah menurut pimpinan Roh Kudus, maka engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Berdoalah dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh dan tidak jemu-jemu, maka engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Ingat, semua bukan karena gagah kuat kita, tapi kuasa Tuhan. Bagian kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dan engkau akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas hidupmu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami pun harus belajar dari Elia. Elia yang dikatakan manusia biasa sama seperti kami. Berarti kami pun bisa melakukan seperti yang Elia lakukan. Kami pun bisa menyatakan kuasa Tuhan terjadi melalui setiap doa kami. Dan berdoa Tuhan, mampukan kami Tuhan jadi pelaku firman. Untuk kami setia dalam doa, untuk sungguh-sungguh dalam doa sampai sesuatu terjadi. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.